Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Bapak, nama saya Dr. Wiwi. Di sini dengan Bapak siapa? Baik, Bapak Baim, usianya 39 tahun ya. Baik, Bapak, di sini saya akan melakukan suatu tindakan untuk pengambilan serumen pada telinga Bapak. Apakah Bapak bersedia? Baik, Bapak bisa duduk di hadapan saya. Saya akan cuci tangan terlebih dahulu. Setelah itu saya siapkan alat terlebih dahulu. Yang pertama kita lakukan cuci tangan terlebih dahulu. Setelah itu kita siapkan di sini ada bengkok. Setelah itu ada lampu di kepala, ada serum minolitik, terus dia ada sendok serumen, ada kapas aplikator yang kita buat. Setelah itu ada spet 20 cc atau 50 cc. Nah, dan ada handuk. Baik Pak, yang pertama saya akan lakukan pengambilan serumen terlebih dahulu ya Pak ya. Untuk prinsipnya kita duduk di hadapan pasien dengan kaki yang sebelah kanan kita singgungkan dengan kaki sebelah kanannya pasien. Setelah itu jangan lupa kita nyalakan senternya. Di sini untuk mempermudah kita pengambilan serumennya. Nah, yang pertama apabila serumennya itu dia cair, kita bisa menggunakan kapas aplikator yang sudah kita buat seperti ini. Kita lilitkan ke arah kanan. Setelah itu kita lakukan perlahan. Setelah itu kita keluarkan jika sudah. Nah, jangan lupa untuk kita ambil juga, karena tadi kita memutarnya ke sebelah kanan, kita lakukan pemutaran ke sebelah kiri agar kapasnya bisa dibuang. Nah, setelah itu apabila serumennya itu dia konsistensinya itu dia lunak, bisa kita lakukan pengambilan menggunakan sendok serumen. Untuk prinsipnya sama, untuk kaki yang sebelah kanan pasien itu bersinggungan dengan kaki yang sebelah kanan pemeriksa. Kita arahkan untuk sendok serumennya ke arah depan anterior, kita ambil perlahan. Setelah itu kita buang ke bengkok. Nah, apabila untuk cairannya itu dia konsistensinya keras, bisa kita lakukan edukasi. Bapak, ini karena serumennya keras, nanti Bapak bisa untuk menggunakan serum minolitik ini selama 2 hari ya, sebanyak 4 kali sehari selama 2 hari. Nah, nanti Bapak bisa menggunakannya. Setelah itu Bapak bisa datang kembali lagi. Nah, setelah itu kita bisa lakukan irigasi kepada pasien. Nah, yang pertama kita siapkan dulu untuk handuknya, kita letakkan di pundak pasien agar pasiennya tidak kebasahan, agar airnya tidak kemana-mana. Nah, setelah itu kita ambil bengkok, kita minta bantuan bengkok untuk menaruh di atas pundaknya agar cairannya tidak berceceran kemana-mana. Nah, setelah itu kita siapkan untuk spetnya, karena di sini bapak-bapak kita menggunakan spet yang 50 cc. Bila anak-anak kita bisa menggunakan spet 20 cc. Nah, setelah itu kita pasang juga untuk abukatnya. Di sini abukatnya menggunakan nomor 14 karena bapak-bapak. Nah, setelah itu kita lakukan pemotongan dulu untuk abukatnya karena di sini terlalu panjang ya, agar tidak melukai bagian membran telinganya. Nah, setelah itu bila sudah untuk prinsipnya di sini melakukan irigasi itu yang pertama, untuk suhu yang ada di air yang kita akan lakukan irigasi itu dia harus hangat karena kita harus menyesuaikan suhu tubuh pada pasien. Nah, untuk mencegah adanya nistagmus atau vertigo pada pasien. Nah, setelah itu yang kedua, kita pastikan juga untuk telinga pasiennya di membran timpaninya tidak ada perforasi. Baik, karena 2 hal tersebut sudah kita penuhi, kita lakukan irigasinya. Nah, yang kita menggunakan tangan yang dominan ya. Kita lakukan pelan-pelan, kita arahkan ke atas liang telinga agar tidak melukai bagian membran timpaninya. Kita lakukan sambil kita amati cairan yang keluar dan serumen yang keluar dan cairannya. Setelah sudah habis, baik Pak, ini sudah selesai. Selanjutnya akan saya bersihkan agar saya keringkan menggunakan kapas aplikator ya Pak ya. Sini kita membuat kapas aplikator lagi. Setelah itu kita keringkan bagian telinganya. Kita keringkan bagian telinganya sampai kering. Setelah itu kita buang. Baik, Bapak, ini untuk pemeriksaannya telah selesai. Nanti apabila Bapak di rumah atau di mana
Bapak itu atau saudara Bapak atau ada tetangga Bapak yang kemasukan hewan di bagian telinganya, nanti Bapak bisa untuk memberikan edukasinya, yang mana apabila ada hewan yang masuk di bagian telinga, kita bisa atasi dulu hewannya, kita bisa mematikan dulu hewannya. Nah, kebanyakan kalau misalkan orang-orang kan dia menggunakan air. Nah, kalau misalkan kita menggunakan air, si hewannya itu dia tidak akan mati, bahkan si hewannya itu dia bisa terus merusak bagian telinga Bapak, akhirnya bisa lecet. Nah, untuk mematikan hewan yang ada di telinga bisa menggunakan kelapa sawit, bisa menggunakan minyak kelapa. Nah, apabila di rumah-rumah tidak ada minyak kelapa, bisa menggunakan minyak sayur yang steril ya Pak ya. Yang pertama kita pastikan dulu untuk hewannya yang ada di telinga itu dia mati. Nah, apabila sudah mati, kita untuk besoknya, apabila kemasukannya malam hari, kita tidak harus untuk malam hari itu juga kita ke dokter untuk mengambil si hewannya. Nah, bisa kita lakukan besoknya. Nah, setelah itu besoknya kita datang ke dokter untuk pengambilan si hewan matinya. Nah, untuk pengambilannya kita bisa menggunakan pinset aligator. Nah, kita bisa menggunakannya, untuk prinsipnya juga sama. Untuk pemeriksaannya kita ambil dengan pinset aligator bagian untuk hewannya, setelah itu kita keluarkan. Baik, Bapak, ini untuk pemeriksaannya tindakannya telah selesai. Apakah ada yang ditanyakan? Tidak ada ya. Baik, terima kasih untuk kerjasamanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cuci tangan. Udah.